Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran agar ilmu kita nanti bermanfaat dan berkah, ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi ini mendapatkan kelancaran, mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran tema pada pagi ini adalah sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Ini yang kita akan bahas, sejarah penurunan dan penulisan Al-Quranul Karim. Di bab sebelumnya, di dalam pertemuan sebelumnya telah kita terangkan dengan detail pengertian tentang Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Masih ingat dan paham ya? Masih ingat dan paham ya? Alhamdulillah, oke. Untuk saat ini, pada pelajaran ini adalah sejarah penurunan dan penulisan Al-Quranul Karim. Nanti akan saya beri tugas, akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nanti akan saya beri tugas untuk meresum atau meringkas materi yang nanti akan saya tugaskan kepada anak-anak. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa sejarah penurunan Al-Quran dan penulisan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai pengantar bahwa Al-Quranul Karim diturunkan Allah itu secara bertahap. Secara bertahap. Satu, ada tahap penurunan Al-Quran 30 juz, mulai juz 1 sampai juz 30 dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunia atau Baitul Izzah. Jadi penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai dengan Baitul Izzah, langit di atas kita, langit dunia ini disimpan di Baitul Izzah namanya, itu secara keseluruhan 30 juz. Itu pada malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Terus tahap penurunan Al-Quran yang kedua adalah dari Baitul Izzah yang tersimpan di Sama'id Dunia itu akan diturunkan di bumi, diwahyukan kepada Rasulullah, itu nanti bertahap sampai lebih dari 22 tahun. Ada 1-2 ayat yang diturunkan malaikat kepada Rasulullah, ada 1 surat dan sebagainya. Yang pada intinya Al-Quran itu dulu memang prosesnya itu secara bertahap diturunkan kepada Rasulullah sampai waktu lebih dari 22 tahun, menyesuaikan kondisi dan situasi yang dibutuhkan pada saat itu. Maka penurunan Al-Quran yang pertama yang selalu kita peringati utamanya di Indonesia itu setiap malam berapa? Setiap malam 17 Ramadan. Itu kan hari Nuzulul Quran. Itu maksudnya adalah penurunan Al-Quran yang pertama kali dari Baitul Izzah diwahyukan di dunia, disampaikan kepada Rasulullah, yaitu pas Rasulullah di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq berjumlah 5 ayat. Inilah pertama kali Al-Quran diturunkan ke bumi. Itu maksudnya adalah dari Baitul Izzah 5 ayat suratnya Al-Alaq diturunkan pertama kali kepada Rasulullah di dalam Gua Hira. Inilah memang terjadi pada malam 17 Ramadan. Oleh karena itulah para ulama sebenarnya banyak khilaf, tapi mayoritas penduduk Indonesia itu menganut pendapat, mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa penurunan Al-Quran pertama kali di bumi adalah pada malam 17 Ramadan ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Oke.
Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Sekarang tugas yang akan saya sampaikan kepada anak-anak adalah untuk kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama tolong diresum atau diringkas materi tentang rahasia dan hikmah diturunkannya Al-Quran dari berbagai sumber. Terus untuk kelompok yang nomor 3, ini kelompok nomor 3 ya, tolong dirangkum materi tentang waktu turunnya Al-Quranul Karim. Nanti dirangkum, diringkas. Untuk kelompok yang nomor 2, kelompok 2, nanti tolong dirangkum materi tentang periodisasi turunnya Al-Quranul Karim. Bisa dipahami ya? Nanti Anda sekalian secara berkelompok, tidak individu, saling tukar pendapat. Salah satu atau 2 orang menulis di buku. Setelah nanti selesai, saya persilakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisa terkait dengan materi-materi yang telah saya sampaikan. Yuk, monggo bisa dimulai. Nanti ke kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan. Nanti kelompok yang terbaik kita beri aplaus. Ya semuanya kita beri aplaus. Setiap kelompok yang maju nanti kita beri aplaus. Kita tepuk bersama. Yang menurut di buku nanti dibaca. Ini berapa? Kelompok 1, gitu? Kelompok 3, kelompok 2. Kelompok pertama tadi rahasia tentang turunnya Al-Quran. Terus kelompok kedua turunnya Al-Quran dong. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga ya, kelompok ketiga tentang periodisasi Al-Quran. Untuk kelompok 2 lah ini yang turunnya Al-Quran ya. Terima kasih. Kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok 3 periodisasi turunnya Al-Quran. Bisa bertanya kalau belum paham.